Jadi Muhammad Tulus mewakili Bapak Ketua Federasi Riau ya. Oke. Selanjutnya kita sambungkan dari Ketua KONI sekaligus kami minta untuk membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Diingatkan Allah. Kalau semua bilang itu, Kodi nggak dapat apa? Iya. Ini beda ya, Kodi punya itu. siap. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang mengucapkan alhamdulillah amin. Bersolat pada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang saya hormati pengurus Pordasi Riau, Bang Tulus, Bang Hasan Basri, Bang Jabril, Bang Luka, Bang Indra. Ini para senior berkuda di Riau yang juga sudah berbicara di pentas nasional. Bang Tulus ini pengurus PB juga ya. Pordasi. Yang saya hormati Ketua Kota Pordasi Kota Pekanbaru, Bang Makmur, dan seluruh jalan pengurus dan seluruh stable yang hadir pada siang hari ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Pordasi Kota Pekanbaru yang telah mengundang kami untuk menghadiri dan sekaligus membuka acara musyawarah kota Pordasi yang pertama ya. Yang pertama tahun untuk pengurusan tahun 2020-2024 ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, ini terkhusus kepada Bang Makmur ini saya sampaikan, Bang Tulus. Bang Makmur ini di samping ketua Pordasi, dia pelatih saya dulu. Jadi sudah baru 2 kali beliau melatih saya menunggang kuda, saya sudah bisa dilepas sendiri. Dan jelas sekarang saya sudah bisa jumping. Ini ya. Jadi atlet di Pekanbaru ini saya tengok di grup itu ada 51 orang. 51 orang. Itu ada HBA, ada jumping, ada endurance, ada 3 kelompok. Ada 51 orang. Tapi saya tengok belum masuk nama saya, berarti 52. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, berkuda ini memang sangat spesial. Spesialnya pertama, satu di antara 3 olahraga sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, sangat spesialnya, ini adalah satu-satunya olahraga yang mengurus 2 makhluk hidup. Satu manusia, satu kuda. Yang lainnya cuma satu manusia aja yang diurus. Kalau ini 2 yang diurus, manusia juga, kudanya juga. Jadi memang ini olahraga spesial dan saya membaca juga di sini kuda pengantar kesuksesan pemimpin setiap zaman. Raja-raja pemimpin berpengaruh dunia berkuda semuanya. Jadi karena tagline seperti itulah, saya ingin menjadi pemimpin dunia, saya ingin menjadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ini sangat spesial, tentunya harus ditangani oleh orang-orang spesial. Pak Wali kayaknya. Kalau wali kota. Awalnya saya juga bisik-bisik sama Bang Tulus. Kenapa sih tempatnya di sini? Ya, kenapa nggak kita di hotel dan segala macam? Nah, tadi disampaikan oleh Pak Makmur. Ini sangat menyentuh juga bagi saya. Saya juga melakukan latihan semua cabang olahraga. Satu yang belum saya lagi, terjun payung sama para layang, saya belum. Semuanya sudah saya lakukan. Baik itu bela diri, kemudian permainan, berkuda dan segala macam, menembak, dan semuanya sudah saya ikuti latihan itu bersama cabur-cabur yang ada di Pekanbaru. Kenapa saya ikut ke dalam latihan? Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk foto-foto saja, bukan untuk selfie-selfie, bukan untuk menampang di medsos, bukan. Tetapi saya ingin merasakan bagaimana sakitnya latihan olahraga itu sehingga atlet itu mencapai puncak prestasinya. Saya merasakan itu. Saya ingin merasakan bagaimana latihannya menembak, susahnya menembak, gemetarannya ketika kita memegang senjata, bagaimana kita menggigirnya naik di atas kuda, bagaimana kita terpukul mental ketika melihat body
lawan pencak silat atau karate atau bela diri lainnya lebih gagah dari kita. Itu saya rasakan ketika saya mengikuti latihan-latihan itu. Maka ketika menyusun kebijakan dalam KONI, dalam kepengurusan KONI, ketika menyusun program, saya sudah tune dengan perasaan yang dirasakan oleh atlet. Saya sudah tune dengan perasaan yang dirasakan oleh pelatih dan pengurus cabur. Maka semuanya insya Allah berpihak kepada atlet, pelatih, dan cabur. Dan ini juga salah satu cara bagaimana kita tune juga dengan olahraga berkuda itu. Dan saya juga merasakan, wah ini memang kalau alasannya seperti itu ya sangat masuk akal. Supaya kita tune dengan apa yang kita bahas saat ini. Jadi kalau kita bahasnya di tempat lain, misalnya olahraga A, kita bahas tempat lain, sementara kita tidak pernah turun dan tidak merasakan apa yang dirasakan oleh atlet, pelatih, dan pengurus caburnya, itu rasanya kurang. Alhamdulillah kalau itu reasonnya, itu alasannya, saya cukup memaklumi itu semua, dan saya juga terima kasih kepada Pordasi Kota dan juga pada Pordasi Provinsi. Ya inilah cara Pordasi Kota untuk membawa pengurus ini supaya merasakan apa yang dirasakan oleh kita semua. Kemudian ingin saya sampaikan adalah kita di KONI ini ada pekan olahraga multi event, ada single event, ya. Kita ketahui Pordasi ini belum pernah ada single event. Kejepron pernah kita, Pak? Belum ya, di Riau ya? Belum. Nah, juga apalagi multi event, Porprov kita belum pernah masuk. Maka mungkin harapan kami di Kota Pekanbaru supaya kita bisa ikut Porprov Pekan Olahraga Provinsi, itu syaratnya minimal ada 7 ya, 7 pengcap yang ada di Riau. Mudah-mudahan Pordasi sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, saya pikir kita sudah bisa mempertandingkan ini di Porprov. Kita sudah bisa mempertandingkan di Porprov. Kalaupun bisa di tahun 2022, nanti kan masih lama, Porprov yang ke-10 di Kuansing itu bisa kita eksibisi dulu. Ya, mungkin beberapa pengcap sudah ada, kayak Rohol sudah ada atlet ya. Kampar sudah ada atlet. Nah, mungkin bisa kita adakan eksibisi dulu di Kuansing. Mungkin satu nomor saja, apakah show jumping atau apa gitu kan. Berkuda memanah, mungkin nggak terlalu banyak. Dan kuda-kuda bisa kita bawa dari sini. Saya pikir kalau pordasinya kompak semua, itu bisa TT-an lah untuk mengadakan eksibisi. Supaya nanti di Porprov berikutnya, kita sudah bisa mempertandingkan ini sebagai peserta penuh, karena ini juga peserta PON masalahnya kan, karena Pordasi juga ikut dalam PON, ikut dalam SEA Games dan ASEAN Games. Maka kita di level kota, di level provinsi juga kita upayakan supaya ada kompetisi antar kota dan antar kota kabupaten yang ada di provinsi, yaitu Pekan Olahraga Provinsi. Di tahun 2021 nanti KONI Kota Pekanbaru itu juga mengadakan Pekan Olahraga Kota. Nah, Pekan Olahraga Kota ini nanti mempertandingkan cabang olahraga antar kecamatan yang ada di Pekanbaru. Nah, kalau Pordasi juga sudah siap, 2021 kita bisa juga buat masukkan ke dalam salah satu cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Kota di Pekanbaru ini. Supaya nanti kabupaten-kabupaten lain juga mengadakan hal yang sama, sehingga nanti porprovnya lebih enak gitu. Dengan 50 orang atlet yang ada di Pekanbaru, saya pikir itu sudah bisa kita sebar di 12 kecamatan, sudah bisa kita adakan Pekan Olahraga Kota di Pekanbaru. Dan mungkin satu-satunya yang pertama kita adakan Porkot cabang olahraga berkuda. Nah, ini sangat menarik sebenarnya. Nah, satu kelebihan kita punya tempat di jantung kota. Ini saya pikir satu-satunya di Indonesia lah seperti ini ya. Ada di persimpangan mall, kiri kanannya mall, depan belakang mall, tapi di sininya ada olahraga berkuda. Ini mungkin satu-satunya di Indonesia yang kita dapatkan tempat seperti ini, dan ini sungguh luar biasa. Sehingga kalau ini tidak kita manfaatkan secara maksimal, ini sangat disayangkan. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Pordasi. Kemarin event-event
walaupun di suasana COVID-19, event show jumping kemarin juga sudah diadakan antar atlet yang ada di Pekanbaru, dan ini juga cara kita untuk mempublikasikan olahraga ini. Maka kami berharap kepada Pordasi Riau juga bagaimana kita nanti kalau bisa di Porprov besok, mungkin kan baik kaya, sangat mungkin sebenarnya eksibisi kita di Kuansing itu kan pasti banyak tempatnya. Di sana bisa kita buat satu nomor aja, mungkin bisa show jumping, bisa horseback archery, itu juga menjadi catatan kita, sehingga nanti memang equestrian mungkin ya. Nah, mungkin itu cara kita memotivasi atlet ini. Kalau ada kompetisi misalnya 2022 dia ada kompetisi Porprov, mereka sudah semangat menyiapkan dari sekarang. Jadi kita juga bersebarkan ke kabupaten kota lain. Boleh saja ini dijadikan tempat pelatihan, pemusatan latihan di kabupaten kota. Sangat terbuka saja sebenarnya, supaya memang olahraga ini juga sudah diminati sampai ke kabupaten kota. Saya pikir melalui jalur pesantren, melalui jalur komunitas itu bisa kita lakukan. Nah, ini harapan kita sehingga olahraga Pordasi ini masuk ke dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di multi event di Provinsi Riau. Mungkin itu harapan kami di KONI Kota Pekanbaru. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Pordasi Kota Pekanbaru periode 2016-2020 yang telah bertugas lumus untuk menyusun agenda Pordasi ini. Agenda Pordasi ini sudah internasional karena endurance kemarin pesertanya saya lihat ada dari Pakistan, Hong Kong, Bangladesh, Korea, Malaysia. Saya pikir ini juga sudah go internasional, dan mudah-mudahan ini tetap kita pertahankan, maka kita bisa tingkatkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah kota Pordasi Kota Pekanbaru periode 2020-2024 dengan ini resmi saya buka. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ada